Coba bayangin gini, kamu punya rekening tabungan yang setiap kali diisi, bukan cuma bikin kamu makin sehat, tapi juga bikin kamu makin cerdas, awet muda, dan lebih bahagia. Nah, itu dia rekening tidur. Tapi sayangnya, banyak orang justru nganggep tidur kayak pengeluaran. Kayak, aduh, tidur 8 jam tuh buang-buang waktu, mending kerja atau nonton Netflix. Padahal kenyataannya, tidur itu bukan biaya. Dia adalah investasi paling underrated yang bisa kamu kasih ke diri sendiri. Setiap malam, otak dan tubuh kamu kayak ngeklik tombol reset. Semua stres, racun, dan sampah emosional hari itu diproses dan dibuang. Kamu bangun dengan sistem yang di-refresh, energi yang keisi penuh, dan pikiran yang jernih. Tanpa tidur cukup, kamu ibarat HP yang cuma dicas 15%. Mungkin bisa nyala, tapi gampang ngelak dan rawan ngehang. Dan yang paling keren, tidur yang cukup dan berkualitas itu ngasih efek domino positif buat seluruh hidup kamu. Dari tekanan darah yang lebih stabil, mood yang lebih stabil, dan buy drama, sampai daya tahan tubuh yang lebih kuat. Bahkan para ilmuwan bilang, tidur cukup bisa memperpanjang health span, alias hidup panjang tanpa sering bolak-balik rumah sakit. Jadi kalau selama ini kamu mikir tidur itu musuh produktivitas, mungkin sekarang saatnya ubah mindset. Karena kebenarannya adalah, tidur itu bukan menghambat kesuksesan, tapi justru fondasi utamanya. Oke, jadi kamu udah paham kalau tidur itu investasi. Tapi, investasi yang baik itu nggak cuma soal jumlah, tapi juga soal kualitas. Nah, disinilah kita kenalan sama QQRT atau Quantity, Quality, Regularity, and Timing. 4 pilar tidur berkualitas yang bisa bikin tidur kamu bukan cuma lama, tapi juga bernilai. 1. Quantity. Tidur 7 hingga 9 jam itu kayak kisaran ideal buat orang dewasa. Kalau kamu tidur kurang dari 7 jam, itu kayak kamu narik mobil tapi bensinnya tinggal 1/4. Lama-lama mesin ngadat. Tapi tidur lebih dari 10 jam juga belum tentu bagus. Bisa jadi malah pertanda kalau ada yang nggak beres sama kualitas tidurnya. 2. Quality. Tidur bukan cuma soal lama, tapi juga seberapa nyenyak. Idealnya, kamu tidur tanpa sering kebangun, kayak lagi maraton mimpi dari awal sampai akhir film. Kalau kamu sering terbangun atau tidur gelisah, itu kayak sinyal wifi putus nyambung, ganggu banget. Di lab tidur, kualitas ini bisa kelihatan dari gelombang otak yang masuk ke fase tidur dalam alias deep sleep, yang penting banget buat pemulihan tubuh dan otak. 3. Regularity atau keteraturan. Tubuh kamu itu suka banget sama rutinitas. Tidur dan bangun di jam yang sama, bahkan pas weekend, itu kunci. Ada studi dari UK Biobank yang nunjukin kalau keteraturan tidur bisa nurunin risiko kematian dini sampai 49%. Jadi, bangun pagi pas hari Minggu itu ternyata bukan cuma buat ngejar sunrise, tapi juga buat ngejaga umur panjang. 4. Timing. Setiap orang punya chronotype alias jam biologis bawaan. Ada yang alami jadi morning person, ada juga yang baru nyala otaknya jam 10 malam. Idealnya, kamu tidur sesuai dengan jam alami tubuhmu. Kalau kamu belum tahu kamu tipe yang mana, coba cari Morningness Eveningness Questionnaire. Itu semacam kuis buat tahu kamu cocoknya tidur jam berapa. Intinya, tidur itu kayak konser simfoni. Bukan cuma satu nada, tapi semua elemen harus harmonis. Cukup jamnya, nyenyak, teratur, dan waktunya pas. Kalau keempat ini selaras, dijamin kamu bakal bangun kayak tokoh utama di film. Seger, siap menaklukkan dunia. Oke, kamu udah tahu pentingnya tidur dan gimana caranya tidur berkualitas. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru, gimana caranya bikin tidur kamu makin joss setiap malam. Ibaratnya, ini kayak upgrade tempat tidurmu dari kosan sempit ke hotel bintang 5, tapi versi alami dan gratis. Berikut hal yang harus dilakukan. 1. Prioritaskan keteraturan. Coba deh, pasang alarm bukan cuma buat bangun, tapi juga buat tidur. Serius, alarm jam 10 malam misalnya.
bisa jadi sinyal buat tubuh kamu bersiap masuk ke mode istirahat. 2. Paparan cahaya pagi. Bangun, buka jendela, dan biarkan sinar matahari pagi menyapa wajah kamu. Cuman butuh 10 hingga 15 menit, tapi efeknya gede banget buat ngatur ritme sirkadian. Anggap aja, ini versi natural dari charge energi harian. 3. Lingkungan tidur yang ideal. Kamar kamu harus jadi sarang damai. Bikin suhu agak dingin, sekitar 18 hingga 20 derajat Celcius. Redupin lampu sejam sebelum tidur, dan usahakan tenang. Kalau perlu, pakai white noise atau earplug, biar suara tetangga yang karaokean jam 11 malam nggak ganggu ketenanganmu. 4. Kelola stres sebelum tidur. Stres itu kayak gangguan sinyal buat tidur. Coba teknik seperti meditasi, box breathing, atau body scan. Atau kalau pikiran kamu rame kayak Twitter, bikin worry journal, tulis semua kekhawatiran, lalu tutup dengan satu hal yang kamu syukuri. Simple, tapi bisa bikin pikiran tenang banget. Dan jangan lupa, ada juga hal yang harus dihindari. 1. Kafein. Ingat, efek kafein bisa bertahan 5 hingga 6 jam. Jadi walaupun kamu ngopi jam-jam siang, efeknya bisa nyangkut sampai malam. Dan kafein itu nggak cuman ada di kopi, kadang nyempil di coklat hitam dan obat sakit kepala juga. 2. Alkohol. Yes, alkohol emang bikin kamu ngantuk cepet, tapi itu cuman efek sedasi, bukan tidur alami. Dan sayangnya, alkohol juga ngacak-ngacak fase REM, yaitu fase penting buat ngolah emosi dan bikin kamu lebih kreatif. 3. Makan berat sebelum tidur. Makan besar pas mau tidur itu kayak ngajak tubuh buat kerja lembur. Akibatnya, bisa heartburn, perut nggak nyaman, dan tidur jadi nggak nyenyak. Kalau lapar, pilih camilan ringan kayak yogurt atau kacang almond. Kesimpulannya, tidur itu seni, dan kamu adalah senimannya. Dengan sedikit perhatian dan rutinitas yang tepat, kamu bisa bikin malam jadi momen paling damai dan penuh pemulihan. Jadi, yuk mulai malam ini. Nggak cuma tidur, tapi tidur yang berkualitas dan menyenangkan. Kadang, pas kamu udah ngikutin semua tips tidur sehat tapi tetap susah merem, godaan buat cari jalan pintas itu muncul. Mulai dari pil tidur, teh herbal yang katanya manjur, sampai zat dari tanaman hijau yang sering dibicarain di internet. Tapi, sebelum kamu ngambil keputusan sambil ngantuk, yuk kenalan dulu sama fakta-fakta di balik zat penunjang tidur ini. 1. THC atau si bahan aktif dari kanabis. Banyak yang bilang THC bikin kamu tidur lebih cepat, dan itu benar, tapi bukan berarti bagus. Yang terjadi adalah kamu kayak disedasi, alias dibius pelan-pelan. Tidurmu jadi cepat, tapi kualitasnya jeblok, terutama di fase REM. Dan yang lebih nyebelin, kalau kamu stop pakai THC, bisa muncul rebound insomnia, tubuhmu kayak bingung harus tidur gimana tanpa bantuan zat itu. 2. CBD, saudaranya THC yang lebih kalem. CBD punya reputasi lebih baik, karena dia nggak bikin kamu high, tapi sayangnya datanya masih abu-abu. Beberapa studi bilang dia bisa bantu kalau dosisnya tinggi, tapi belum ada kesimpulan bulat. Jadi, anggap aja ini masih di tahap mungkin bermanfaat, mungkin juga placebo. Jadi intinya gimana? Tidur itu kayak hubungan cinta, nggak bisa terus-terusan bergantung sama pengantar tidur instan. Kalau kamu terlalu sering andalin zat kimia, tubuh kamu jadi lupa gimana caranya tidur dengan alami. Dan itu bahaya jangka panjangnya. Kalau kamu memang butuh bantuan ekstra, lebih baik ngobrol sama tenaga medis yang ngerti, bukan ngandelin saran dari grup WhatsApp keluarga. Ingat, yang alami lebih berkelanjutan. Fokus ke kebiasaan tidur yang sehat dulu, baru pikirin tambahan lain kalau memang perlu. Karena pada akhirnya, tidur yang nyenyak itu datang bukan dari pil atau tetes, tapi dari tubuh dan pikiran yang kamu rawat dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian.
Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.